Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, perkembangan dari perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo berkembang secara menarik ya, di mana dua dari tersangka sebelumnya yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah mendapatkan SP3. Ini sebagai kelanjutan dari restoratif justice yang diajukan oleh para pihak. Tentunya dalam hal ini yang mengajukan restoratif justice adalah pihak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Saya perkirakan begitu, walaupun tidak pernah disebut dalam berbagai konferensi pers mereka. Namun sesuai logika hukum, tentunya pihak yang mengajukan restoratif justice tentunya adalah pihak pelakunya ya. Sedangkan pihak korban tentunya dalam posisi yang tidak aktif atau pasif saja. Hanya mereka bersetuju atau tidak dengan pengajuan restoratif justice dari pihak pelaku. Ini tentunya menggembirakan juga ya dari sisi mengurangi eskalasi kegaduhan dari perkara tuduhan ijazah palsu ini. Seperti yang sudah sering saya ungkapkan di beberapa konten, bahwa Egy Sujana itu memang layak diberikan restoratif justice atau diberikan permaafan dalam bentuk mediasi atau apalah namanya, islah atau apa. Itu memang sangat layak karena memang dari perjalanan waktu ketika gelar perkara khusus dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu pihak pengacaranya sudah nyata-nyata menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, ini sebagai sinyal kuat bahwa pihak Egy Sujana sebetulnya sudah menginginkan sebuah perdamaian dengan mengakui keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Memang kemudian ada buntut-buntut yang tidak begitu mengenakkan, tapi itu anggaplah sebagai kembang-kembang biasa, di mana tata krama dari para orang tua ketika salah satu pihak ada yang bersalah, kemudian berkunjung ke pihak yang dirasa sebagai pihak korban atau terzolimi, tentunya tidak membutuhkan suatu permintaan maaf secara letterlek ya atau secara eksplisit, tapi dengan kehadiran Pak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis ke rumah Pak Jokowi itu sudah menyiratkan bahwa mereka ada semacam pengakuan kesalahan. Mereka ingin meminta maaf kepada yang selama ini dianggap sebagai musuh besar mereka. Tentunya itu bukan hal yang ringan juga untuk berani mendatangi rumah orang yang selama ini dianggap sebagai musuh mereka. Tentunya ini dengan kesadaran penuh mereka ingin meminta maaf, walaupun tidak diucapkan, tapi publik sudah paham tentang tata krama pergaulan antar orang tua. Dengan mengunjungi itu sudah sebuah simbol bahwa yang berkunjung itu benar-benar menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Demikian pula yang dikunjungi tidak perlu menunggu dari yang berkunjung mengucapkan permohon maaf, sudah tahu. Ini yang disebut oleh Pak Jokowi sebagai understanding, seperti itu. Sehingga kemudian bergulirlah restoratif justice ke pihak Polda Metro Jaya. Walaupun kemudian dibumbui dengan berbagai macam framing yang muncul, mungkin karena Egy Sujana juga tidak bisa serta-merta keluar dari circle pergaulannya, sehingga dia konon mengirimkan beberapa WhatsApp ke para koleganya, yaitu para gerombolan penuduh ijazah palsu, bahwa dia tidak meminta maaf. Bahkan ada semacam kisah-kisah Nabi Harun mengunjungi Fir'aun, bahkan dibumbui dengan proyek triliunan rupiah. Ini mungkin juga dikaitkan dengan kondisi kesehatan Egy Sujana itu sendiri yang mungkin memang secara kontrol sudah tidak 100% seperti kita orang-orang yang sehat. Apalagi mungkin dia juga dalam tekanan yang tinggi antara mempertimbangkan kesehatannya untuk meminta maaf kepada Jokowi, juga pertimbangan agar tidak dijauhi oleh circle pergaulannya selama ini, yaitu gerombolan para penuduh ijazah palsu. Oke lah, itu kita lupakan saja, kita bangsa yang pemaaf. Bagaimana dengan para pelaku lainnya? Seperti yang sudah saya ungkapkan dalam beberapa konten saya,
dari gerombolan penuduh ijazah palsu yang tersisa, saya menilai bahwa hanya ada satu slot yang masih tersisa, dan itu sepertinya layak hanya untuk Kurnia, di mana dengan penilaian objektif, Kurnia itu relatif paling sedikit tuduhannya terhadap Jokowi dalam kaitan tuduhan ijazah palsu. Saya mengikuti perkara ini selama berbulan-bulan, itu algoritma saya pun jarang menjumpai Kurnia dalam tuduhan-tuduhan terhadap Jokowi berkaitan dengan ijazahnya. Saya hanya menyaksikan yang bersangkutan tampil di TV masih kekeh bahwa ijazahnya Jokowi palsu, seperti itu, tapi tidak segarang lain-lainnya, tidak sampai dibumbui dengan atraksi framing, propaganda maupun fitnah-fitnah seperti teman-teman yang lainnya. Jadi mungkin masih ada sisa satu slot lagi. Tapi untuk selanjutnya sudah ditutup saja, karena sebagaimana dikatakan oleh Pak Jokowi berulang kali bahwa beliau ingin kasus ini sampai ke persidangan, sampai ada keputusan yang tetap. Artinya beliau butuh legitimasi, butuh sesuatu yang legal bahwa ijazahnya dinyatakan sebagai ijazah yang asli. Seperti yang kita yakini selama ini dari pihak UGM, dari pihak alumni, dari pihak Kagama yang meyakini bahwa Jokowi benar-benar memiliki ijazah yang asli sebagaimana para alumni Fakultas Kehutanan lainnya yang seangkatan. Jadi memang sudah di stop saja. Kalaupun masih ada sisa ya untuk Kurnia, menurut pendapat subjektif saya seperti itu. Tapi nampaknya beberapa oknum dari para penuduh ijazah palsu ketika mereka melihat bahwa dengan gampangnya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendapatkan restoratif justice dari Joko Widodo, mereka kemudian mencoba untuk mengikuti jejak Egy Sujana. Tapi mereka lupa bahwa apa yang mereka lakukan selama berbulan-bulan ini sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Memang Egy Sujana di awal-awal itu memang seperti seorang provokator di awal. Tapi kemudian hanya sebentar kemudian yang bersangkutan seperti menghilang. Ternyata yang bersangkutan sedang bermasalah dengan kesehatannya sehingga berobat ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu fakta objektif yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Yang lainnya sangat gencar menyerang, membuat framing, berpropaganda, bikin fitnah-fitnah sehingga masyarakat menjadi teracuni, masyarakat menjadi gaduh sampai sekarang ini. Dan rasanya sulit untuk dipulihkan ya, karena masyarakat sudah kadung terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya framing. Mereka bahkan memproduksi, mengamplifikasi, mereka bikin varian-varian baru di media sosial mengikuti jejak-jejak para penuduh ijazah palsu lainnya. Ini yang mungkin dampak kerusakan ini akan sulit diperbaiki bangsa ini hingga beberapa tahun ke depan. Ini harus menjadi pelajaran bahwa kasus ini memang harus sampai ke proses hukum, ke persidangan hingga mendapatkan keputusan yang inkrah. Seperti yang tadi saya singgung bahwa ada pihak penuduh ijazah palsu yang sepertinya melihat bahwa betapa gampangnya mendapat restoratif justice sehingga mereka mengincar hal itu. Tapi lucunya, walaupun mereka cenderung memiliki niat untuk mendapatkan restoratif justice, tapi tuduhannya tidak pernah mereka kendorkan, tidak pernah mereka lepaskan. Mereka tetap menuduh, dengan gencar menuduh. Ini yang sepertinya memang menjadi tidak beralasan untuk memberikan restoratif justice pada mereka. Saya melihat bahwa di satu tayangan TV swasta, yaitu di acara Rossi yang menampilkan Tifa dan Ade Darmawan dari Pradi Bersatu, di sana nampak sekali bahwa Tifa itu sebenarnya kalau saya amati ya, sepengamatan saya, menginginkan dia mendapatkan restoratif justice juga. Akan saya tunjukkan videonya ya. Saya punya ide bagus. Apa itu? Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Balik. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter. Bener loh, Mas. Karena kalau ini jalan ya,
seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Wah, Ini akan RJ-nya membuat berpihak sidang kepada Anda bertahun-tahun. seperti ya. Oh enggak, maksudnya Pak Jokowinya yang minta restoratif justice, daripada beliau nanti dihadirkan berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali di persidangan, karena beliau harus hadir, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Betul. Ada 709 dokumen yang akan kami tanya, ahli-ahli kami akan tanya. Kasihan beliau, Mas. Ya Allah, ya Robbi, Mas. Merajuk, Terima kasih Tifa ya. merajuk. Dari tanggal 20 April, Untuk hari- 24 April Untuk hari itu 2025 Pak Jokowi ya sampai pasti dengan siap, hari ini. ya kan, untuk Mas, bersikap. Anda kan bukan dokter, Mas. Iya, Saya yang dokter, kalau menurut Mas. Merajuk Saya terus. kasihan sama beliau, Saya Mas. merajuk. Benar. beliau siap kok. Ini harapannya udah sebegininya loh Iya, di tempat kita ini. kasihan, Masa ya Allah, Mas, kasihan sama Gimana tuh? kurus. Tifa ya ke sana aja dong, silaturahmi. Nah, Ya kan? oh, Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul saya kedua. Kita sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang Saya hati baca. kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau dengan senang hati. Treatment. Kalau beliau memang mengundang saya, Dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, aku dengan senang hati, Mas. Ya. Anda bakal mau menjembatani enggak pertemuan ini kalau Kalau Bu Dr. Dokter Tifa mau? mau ke sana, saya temenin deh. Ya nggak mau ke apa-apa. sana Pak Jokowinya deh. Oh. Mas Ade sampai Pak Jokowi. Ya, ini kan bisa disampaikan Iya, langsung ke Pak Dr. Jokowi ya. Tifa S2-nya tuh imunologi loh. Iya. Gitu. Jadi kalau Bapak dengan kondisi kesehatan beliau tuh saya sangat khawatir. Iya. Kalau memang Pak Joko Widodo ingin treatment dengan senang hati. Tapi kalau mau ke Solo? Lo mestinya ke Solo kan? Kalau Anda ke Solo mau nggak? Lo bukan, kalau beliau ingin saya treatment beliau, dokter kan tidak boleh menolak pasien. Lo dengan senang hati saya akan membantu beliau. Gitu loh, Mas. Terima kasih Kita niat tuh- baiknya, Iya, Bu Tifa. kita tuh meninggikan kemuliaan dan keluhuran budi gitu loh. Seperti misalnya saya mengusulkan Mas Ade bilang sama Pak Jokowi, Pak Jokowi mengajukan Merajuk. restoratif justice, karena restoratif justice Saya rasa adalah beliau dengar. keadilan. Saya rasa Iya. beliau dengar. Misalnya begini, ya, apa yang kita mau restoratifkan, ya kan? Ya Pak Jokowi mengakui misalnya, oh ternyata ijazah yang selama ini saya gunakan dengan kealpaan saya ternyata bukan ijazah yang asli. Malah menuduh. Saya mewacanakan, mengusulkan Pak Jokowi mengajukan restoratif justice. Ya kan? Ya. Sehingga kita tidak perlu harus menghukum beliau dengan pasal 266 menggunakan Kebalik. ijazah palsu untuk mendapatkan jabatan gitu kan. Luar biasa ya, dimana banyak statement-statement Tifa yang sepertinya tidak sesuai dengan fakta yang terjadi selama ini. Dimana dia tadi sangat merajuk sepertinya. Kalau saya tangkap, dia merajuk ingin mendapatkan restoratif justice, tapi dengan dibungkus keangkuhan dia justru dibalik, bahwa dia menyarankan agar Jokowi itu yang mengajukan restoratif justice. Ini kan lucu. Yang namanya restoratif justice itu adalah upaya perdamaian dalam suatu perkara tindak pidana, di mana acuannya tetap mengacu pada untuk melindungi korbannya. Para pelaku atau pelakunya harus mengakui perbuatannya, meminta maaf, ada tanggung jawab dia terhadap korban, pemulihan harkat martabat dan nama baik dari korban. Bukan dibalik seperti itu. Jadi ini aneh menurut kita yang menyaksikan tayangan seperti itu. Jelas Tifa sangat kental sekali nuansa bahwa dia merasa tidak bersalah. Yang bersalah itu adalah Jokowi. Bahkan tadi di akhir dia sudah mengatakan bahwa dengan adanya restoratif justice ini bisa menghindarkan Jokowi dari pasal pidana bahwa dia menggunakan ijazah palsu. Nah ini kembali lagi menuduh sebetulnya. Jadi sangat aneh dengan orang yang terkesan merajuk ingin mendapatkan restoratif justice, tapi karena egonya super tinggi, keangkuhannya hebat, maka dibalik. Korbannya harus yang meminta restoratif justice agar terhindar dari sanksi pidana karena menggunakan ijazah palsu. Ini kebolak-balik ini situasinya oleh Tifa ini. Kemudian tadi juga dia menggunakan cara, dia sepertinya terkesan kuat memang ingin mendapat restoratif justice dengan cara ingin memberikan treatment kesehatan pada Jokowi. Ini juga masih dipertanyakan, apakah benar Tifa itu selama ini berkecimpung dalam kedokteran klinis?
Kalau dia selama ini memang berkiprahnya di kedokteran klinis, punya hak untuk memeriksa pasien, mendiagnosa pasien, mengobati pasien, memberikan terapi, sampai proses selanjutnya, itu mungkin ada kesesuaian dengan apa yang diomongkan. Jadi tidak bisa kalau misalkan walaupun lulusan kedokteran tapi dia tidak berada dalam ranah kedokteran klinis, kemudian ingin memberikan treatment pada pasiennya, memberikan diagnosis, memberikan pengobatan seperti itu, tidak bisa. Apakah Tifa seorang dokter yang berkecimpung di kedokteran klinis ini kan masih menjadi tanda tanya. Apakah punya surat izin praktek? Apakah selama ini juga yang bersangkutan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, menangani medis pasien secara langsung? Ini masih menjadi pertanyaan. Karena apa? Karena selama ini yang publik tangkap, Tifa tidak bergerak di bidang itu. Tifa itu aktivis kesehatan, iya. Penulis buku kesehatan, iya. Terus sebagai sosok yang melakukan semacam advokasi atau mungkin pengamat kesehatan, kebijakan publik, iya. Tapi untuk dia sebagai seorang dokter klinis yang menangani pasien secara langsung, itu masih dipertanyakan. Di mana dia prakteknya? Di mana dia bekerjanya? Apakah bersentuhan dengan pasien secara langsung? Memberikan diagnosis, memberikan resep? Nah, ini patut kita pertanyakan. Karena track recordnya sepertinya tidak mengarah bahwa Tifa itu seorang dokter klinis. Seperti itu. Jadi tidak memiliki wewenang untuk memberikan treatment pada pasien. Kalau memberikan opini mungkin bisa, tapi kalau harus mendiagnose, terus memberikan resep, saya pikir itu tidak bisa ya. Harus seorang dokter klinis. Dokter klinis itu macam-macam, ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis, subspesialis, konsulen, dan semacam itulah. Berbeda dengan dokter non-klinis yang bekerjanya sebagai aktivis kesehatan, penulis buku kesehatan, advokasi kesehatan, manajemen kesehatan, seperti itu, yang bergeraknya di bidang misalkan manajemen rumah sakit, terus bergeraknya di bidang kebijakan tentang asuransi kesehatan dan sebagainya, tidak bisa. Ini juga menjadi sebuah hal yang patut dipertanyakan. Jadi jangan pakai alasan yang macam-macam untuk mendapatkan restoratif justice. Ngomong saja terus terang, jujur, saya ingin mendapatkan restoratif justice sebagaimana yang didapatkan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis. Nggak usah muter-muter, nggak usah fakta dibolak-balik bahwa Jokowi yang harus meminta restoratif justice. Bahkan masih menuduh juga bahwa Jokowi itu menggunakan ijazah palsu sehingga wajib meminta restoratif justice. Ini kan fakta yang dibolak-balik. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah mencerminkan bahwa Tifa tidak layak untuk diberikan apa yang disebut sebagai restoratif justice, karena tidak ada kesadaran diri untuk memahami kesalahan-kesalahannya, bahkan masih menyalahkan pihak korban, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Demikian video singkat saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.